Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya saja. Orang yang melakukan riba itu kan orang yang susah ya, sulit keuangannya. Ini yang sulit ya, bukan yang kaya. Nah, apakah boleh kita itu membantu untuk membayarin utang riba, ya kan? Terus yang kedua, seperti kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan uang riba, seperti dari bunga, dari yang lain itu dikumpulkan, apakah bisa dipakai untuk membantu orang yang kena riba itu? Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Namanya siapa, Pak? Pak Nur. Pak Nur. Pertanyaan pertama dari Pak Nur, bagaimana cara kita menolong para pelaku riba? Maksudnya menolong ini supaya mereka bisa keluar dari jeratan riba, kan gitu. Supaya mereka bisa kembali bertobat kepada Allah. Karena kalau mau berhenti diperangi Allah, ya udah lambaikan tangan ke kamera, kita bantu gitu kan. Gitu, supaya dia berhenti diperangi. Nah, pertanyaannya, cara menolongnya bagaimana? Nah, gitu loh. Cara menolongnya apakah dengan kita membantu bayarin hutang ribanya? Kan gitu. Nah, nanti masuk ke sini ayat ini. Al-Baqarah 280. Kan 278. Kan ini tadi nih. Pelaku riba akan diperangi. Ini cara memeranginya. Kalau kamu nggak mau diperangi, ya udah berhenti. Wadharu ma baqiya minar riba tuh. Sistematika ayatnya. Kalau kamu tidak mau seperti orang kerasukan setan, mentalnya tertekan, tekanan batin, kemudian tidak mau hartanya dimusnahkan, tidak mau hidup dalam ketakutan dan kecemasan, hayo berhenti. Tinggalkan riba. Tinggalkan riba itu artinya bagi kreditur jangan lagi minta bunga gitu. Bagi debitur stop bayar bunganya. Bayar pokoknya aja. Bisa nggak? Bisa, ada caranya. Disitulah klinik riba hadir. Memberikan solusi bagaimana bernegosiasi supaya kita bisa stop bayar riba, hanya bayar pokoknya saja, dan itu bayar pokoknya sesuai dengan kemampuan gitu loh. Kadang pokoknya udah selesai. Iya, kadang-kadang pokoknya udah selesai, kadang-kadang udah lunas. Ini kejadian nih, waktu itu ada orang Cilengsi datang ke rumah saya, dia udah lunas tapi masih ditagih sama bank. Akhirnya coba cek slik OJK. Nah, dia cek slik OJK udah lunas. Akhirnya dia bawa data itu ke orang bank nggak bisa ngomong apa-apa. Udah Pak, bayar admin aja. Bayar admin itu nggak sampai 10.000. Tetap dia nggak mau. Saya nggak mau bayar. Mana sertifikat saya? Ya Bang nggak bisa ngomong apa-apa. Langsung sertifikatnya diberikan. Tuh, kadang-kadang udah lunas masih ditagih. Gitu. Karena tadi nih, kalau kita nggak tobat riba itu bukan hanya istighfar, nggak cukup gitu, karena yang terserang itu adalah pikir. Berarti kita pikirannya harus sembuh gitu kan, mentalnya harus sembuh sehingga bisa berpikir. Nah, berarti kalau kamu udah tobat, ya stop bayar, stop terima riba. Kalau nggak, ayo perang, balik lagi kan gitu. Walakum ru'usu amwalikum. Nah, ini pertanyaan kedua. Nanti dijawab di sini. Walakum ru'usu amwalikum, dan bagimu masing-masing hartamu, pokok hartamu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama dulu. Wa in kana dzu usratin, jika orang yang kesulitan membayar, fanaziratun ila maisara, maka berilah penangguhan, tenggang waktu. Jadi solusi kredit macet itu bukan dibayarin.
Coba kalau Pak Darmawan bikin pengumuman, yang punya hutang, ayo saya bayarin, kumpul. Banyak nggak yang ngumpul? Berapapun uang Pak Darmawan, nggak akan cukup. Gitu. Jadi kalau solusinya adalah bayarin hutang, masalahnya akan lebih besar daripada solusi yang tersedia. Gitu. Kalaupun udah dibayarin, tidak ada pembelajaran di situ. Pengalamannya nggak cukup menjadikan hikmah bagi dia. Akhirnya dia ngutang lagi. Pernah kejadian juga nih di Masjid Jakarta Timur Ciracas. Itu sama Dewan DKM-nya, bendaharanya. Nah, dia bayarin tuh. Mana ibu-ibu yang kena riba? Nih, saya bayarin. Jangan ngutang lagi ya. Pokoknya bank keliling dilarang masuk. Udah dibayarin. Mereka yang keluar. Banknya dilarang masuk, merekanya yang keluar. Gitu loh. Iya kan? Karena kan DKM-nya pengurus wilayah juga, bisa dong melarang bank keliling dilarang masuk. Awas loh, nyebar-nyebarin kupon lagi di sini kan? Dilarang ngutang di dalam wilayah, mereka yang keluar. Gitu loh. Padahal udah dibayarin. Jadi karena ini perang, kita lawan membantu agama Allah, ya pakai caranya adalah cara Allah dong. Strategi Allah nanti di sini masuk nih. Bagaimana sih kita perang? Bagaimana strategi personalnya? Bagaimana strategi komunalnya? Bayarin hutang itu bukan cara. Jadi gali lubang tutup lubang bukan solusi. Karena kan yang kita mau adalah lubangnya hilang, bukan bikin lubang baru lagi. Gitu. Wa anta sodaku dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan ada kalimat berikutnya, Pak. Bersedekahlah. Gitu kan? Itu lebih baik bagimu. Bagaimana kita mensedekahkan uang kita untuk bayarin hutang, kan gitu pikiran kita kan? Di Al-Quran itu ada tertulis infak, ada tertulis sedekah. Apa bedanya? Di sepanjang ayat ini, ya nanti sampai 282, tidak ada kata-kata infak. Padahal, ya di luar ayat ini, dari mulai 261, ya Al-Baqarah 261, ini adalah ayat-ayat tentang manajemen infak yang masuk ke lanjutannya ke 275. 261 sampai 270, 276, 274 itu digunakan kata infak. Tapi masuk ke masalah riba digunakan kata sedekah, bukan infak. Apa bedanya infak dan sedekah? Infak kaitannya dengan harta. Yunfikuna amwalahum. Infak selalu materi. Selalu harta. Nggak bisa, saya infak waktu. Nggak bisa. Waktu sedekah. Sedekah baru, tidak selalu uang. Senyum bisa juga sedekah. Pak Darmo mau bikin kegiatan, kita bikin kajian. Baik Pak, saya sedekah senyum. Gitu. Boleh nggak? Boleh, daripada dia ngerutu. Pak Darmo bikin apaan sih? Orang lagi mau lomba malah bikin acara. Kan menggerutu. Daripada lu gerutu, mendingan ikut senyum, gembira. Iya Pak Darmo asik. Tapi saya nggak bisa, nanti saya panggil kawan-kawan. Kan gitu, lebih baik. Senyum adalah sedekah. Jadi kalau pengurus bikin program, pertama sedekah senyum dulu. Biar pengurusnya merasa gembira, merasa semangat, jangan dicemberutin. Program lagi. Duit lagi nih. Sumbangan lagi itu umpamanya kan. Gitu. Di ayat ini digunakan kata sedekah. Bukan digunakan kata infak. Artinya apa? Kreditur bisa bersedekah kepada debitur yang bermasalah. Tapi sedekahnya bukan uang. Gitu. Sedekahnya bisa sedekah ilmu. Kamu kenapa belum bayar hutang? Oh begini Pak, usaha saya macet. Sedekah ilmu. Bagaimana bisa mengurai kemacetan bisnisnya.
Oh begini Pak, saya pusing mulu. Sedekah ilmu. Bagaimana supaya enggak pusing gitu. Nah Bapak Ibu datang ke sini kan juga sedekah. Sedekah apa? Sedekah waktu. Coba kalau nggak ada yang datang, nggak mau sedekah waktu, sedekah tenaga, saya dong berdua Pak Darmawan. Emang enak? Nggak enak. Gitu. Nah, berarti kan Bapak Ibu bersedekah. Niatkan sedekah. Sedekah waktu, sedekah tenaga. Gitu. Sedekah ide nanti kalau mau menanggapi. Sedekah pertanyaan. Pertanyaan kan juga sedekah. Saya senang Pak Nur ya. Terima kasih sudah sedekah pertanyaan. Coba kalau nggak ada yang nanya. Gitu. Ya paham semua. Bisa jadi udah paham semua, bisa jadi nggak paham sama sekali. Gitu. Nah, jadi solusinya bukan bayarin. Karena kalau dibayarin, ilmunya nggak dapet, Pak. Gitu. Dua-duanya, Pak. Hah? Dua-duanya dibayarin sama. Nah, kalau dua-duanya tergantung tadi. Kalau memang dia keluarga sendiri, ya lebih cepat lah gitu kan. Tapi kalau keluarga orang lain, nanti informasi dari mulut ke mulut itu cepat. Ke Pak Nur aja minta bayarin gitu loh. Nanti banyak orang datang ke Pak Nur. Pak bayarin utang saya. Kalau masih ada dananya nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi sedekah bisa termasuk uang, bisa termasuk juga non materi. Tapi untuk memberikan pelajaran ya supaya apa? Supaya segala permasalahannya itu menjadi ilmu bagi dia. Supaya dia tidak bisa kembali lagi. Kita udah bayarin hutangnya. Lalu untuk modalnya bagaimana? Nah, kan gitu lagi. Masalah lagi. Jadi kalau menurut saya utangnya ditangguhkan dulu. Udah nih, saya modalin. Ada nih kejadian nih. Ibu-ibu di Depok. Utangnya macet di bank. Nggak berani ketemu sama orang. Listriknya udah mati, udah dicabut, nggak punya duit beli token. Lalu di rumah dia baca Quran aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Baca Quran sampai akhirnya dia mendapatkan ketenangan, sampai dia berani berhadapan dengan orang. Dia datang ke bank menghadapi pimpinan bank. Apa kata pimpinannya? Yaudah, ibu hutangnya jangan dipikirin dulu. Yang penting ibu berusaha ikhtiar lagi. Mau dipinjemin modal sama pimpinan bank itu, pakai uang pribadi. Ini saya pinjemin buat usaha. Jadi hutangnya ditangguhkan. Kalau ada uangnya, udah nih kamu usaha lagi, saya modalin. Supaya dia bisa berproduksi lagi. Bisa menanam lagi, bisa berbuah. Nah buahnya itu yang buat bayar hutang. Setelah hutangnya beres, buahnya bisa buat dia makan. Buahnya bisa dia buat usaha lagi. Tapi kalau utangnya dilunasin, saya modalnya dari mana? Nah, kan minta modal lagi, gitu. Ntar kalau bangkrut gimana? Aduh, berarti banyak permasalahan yang harus dihadapi. Jadi jangan cari lubang baru. Biarkan masalah tetap di sini. Jangan melebar ke mana-mana lagi. Jadi kalau tidak menggunakan ayat ini kan pikirannya jadi, waduh, udah mau jatuh tempo nih, cari pinjaman kemana lagi. Akhirnya kan yang dicari adalah pinjaman, bukan cari solusi didapat uang, ya kan? Yang dicari masalah lagi, gitu. Tapi memang kita melihat orangnya, karena ini kita bicara umum, ya tentu kita solusinya secara umum. Nanti pada prakteknya lihat orangnya juga kan, gitu. Waduh kalau nggak dibayarin hutangnya mati nih orang. Ya udahlah bayarin, gitu umpamanya. Kan tergantung siapa yang Bapak hadapi, gitu. Kalau solusi umumnya seperti ini. Kalau solusi khususnya tergantung orangnya, gitu kan. Tuh. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Yang kedua belum saya jawab. Enggak, mungkin ada kaitannya. Oh iya boleh. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن
إنما البيع مثل الربا